Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Isneng Oktaviani dari kelas 17B ingin mempresentasikan materi mengenai komunikasi sel. Baiklah, berikut materi yang saya sampaikan. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang komunikasi sel. Apa itu komunikasi sel? Komunikasi antar sel merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel atau organ tubuh. Komunikasi antar sel berperan penting untuk pengaturan dan pengendalian kegiatan sel, jaringan organ tubuh, dan untuk mempertahankan homeostatis. Komunikasi sel berperan penting dalam menyelenggarakan homeostatis karena tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respons yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Untuk itu, sel-sel tubuh harus mampu berkomunikasi satu dengan lainnya. Dalam tubuh manusia, terdapat dua jenis komunikasi antar sel, yaitu word system atau komunikasi melalui saraf atau listrik, dan non-word system, yaitu komunikasi kimiawi. Sedangkan komunikasi intrasel adalah komunikasi yang terjadi di dalam sel. Komunikasi intrasel itu merupakan proses pengubahan sinyal di dalam sel itu sendiri. Lalu, pengendalian yang paling sederhana terjadi secara lokal atau intrinsik, yaitu dengan komunikasi antar sel yang berdekatan. Pengendalian jarak jauh atau ekstrinsik lebih kompleks dan dimungkinkan melalui refleks yang dapat melibatkan sistem saraf atau lengkung refleks maupun sistem endokrin atau pengaturan umpan balik. Nah, di sini ada penyampaian molekul sinyal. Yang pertama itu endokrin. Jadi, sel target jauh menggunakan mediator hormon. Hormon dibawa melalui pembuluh darah. Lalu ada parakrin, jadi mediator lokal mempengaruhi sel target tetangga, dirusak oleh suatu enzim ekstraseluler atau dimobilisasi oleh ekstraseluler matriks. Lalu ada autokrin, sel saraf responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Lalu ada sinaptik, yaitu penyampaian sinyal dapat dilakukan dengan cara protein dari suatu sel berikatan langsung dengan protein lain pada sel lain. Lalu ada metode komunikasi antar sel. Di dalam tubuh terdapat 3 metode komunikasi antar sel, yaitu yang pertama komunikasi langsung, yang kedua komunikasi lokal, yang ketiga komunikasi jarak jauh. Nah, yang pertama itu ada komunikasi langsung, adalah komunikasi antar sel yang sangat berdekatan. Komunikasi ini terjadi dengan mentransfer sinyal listrik atau ion-ion atau sinyal kimia melalui hubungan yang sangat erat antara sel satu dengan lainnya. Gap junction merupakan protein saluran khusus yang dibentuk oleh protein koneksin. Gap junction memungkinkan terjadinya aliran ion-ion atau sinyal listrik dan molekul-molekul kecil atau sinyal kimia seperti asam amino, ATP, CAMP dalam sitoplasma kedua sel yang berhubungan. Lalu yang kedua itu ada komunikasi lokal, adalah komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel atau interstitial untuk berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan atau sinyal parakrin, atau sel itu sendiri atau sinyal autokrin. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi jarak jauh, adalah komunikasi antar sel yang mempunyai jarak cukup jauh. Komunikasi ini berlangsung melalui sinyal listrik yang dihantarkan sel saraf dan atau dengan sinyal kimia atau hormon atau neurohormon yang dialirkan melalui darah. Nah, selanjutnya itu ada transduksi sinyal. Transduksi sinyal mencakup pengubahan sinyal dari satu bentuk ke bentuk lain dalam sel. Akhirnya, respon terjadi sebagai hasil dari sinyal awal. Sinyal-sinyal kimia dapat berupa protein, asam amino, peptida, nukleotida, steroid, dan gas. Sebagian besar sinyal bersifat hidrofilik, sehingga tidak dapat melewati membran, contohnya protein, asam amino, dan peptida. Beberapa sinyal bersifat hidrofobik dan mampu melalui membran untuk melalui respon, contohnya itu hormon steroid. Sinyal-sinyal tersebut diproduksi oleh signal sel dan dideteksi oleh protein reseptor pada sel target. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.